Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari ketika beliau sedang berada dalam rumahnya, rasa rindu, ya Allah, ingin berjumpa dengan Nabi. Akan tetapi jauhlah tempat saya, tak ada kendaraan. Bismillah saja. Beliau pun kemudian mulai jalan perlahan-lahan dari sejak pagi, hingga tibalah sampai dia di Masjid Nabi dalam keadaan sudah sangat siang. Ia pun kemudian sampai di masjid tersebut, tertunggu Nabi Muhammad sampai keluar untuk sholat. Dalam masa beliau menunggu tuh, tak diketuknya pintu, karena itu bukan adab seseorang kepada Nabi, bukan adab seorang pelajar terhadap guru. Maka beliau pun hanya menunggu saja di dalam masjid Nabi Muhammad ketika dilihatnya ada beberapa sampah dalam Masjid Nabawi. Dia pun kemudian mengambil sapu dan mulai menyapu Masjid Nabi kita Muhammad alaihissalam. Sampai ketika dia sedang konsentrasi menyapu itu, datanglah Nabi besar Muhammad alaihissalam. Nabi bertanya padanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun terdiam. Untuk waktu yang lama dipandanginya Nabi Muhammad alaihissalam. Kemudian beliau berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Tak pernah kulihat dirimu, kata Nabi, karena aku berasal dari sebuah kampung di luar kota Madinah, wahai Rasul. Dan apa yang membawamu kemari? Aku rindu padamu ya Rasulullah. Dan apa yang sedang kamu lakukan? Aku bersihkan rumah ibadah kita, wahai Rasulullah. Nabi tersenyum kemudian berkata, Jazakillah khaira. Siapa namamu, kata Nabi? Zarqa, wahai Rasul. Jazakillah khaira ya Zarqa. Jazakillah khaira ya Zarqa. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai Zarqa. Dia punya rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Selepas membersihkan masjid, ia pun pulang di waktu sore hari. Namun beberapa hari sesudah kepulangannya, rasa rindu kembali menghantuinya. Pagi hari itu pun ia berangkat perlahan-lahan, berjam-jam lamanya menuju ke Masjid Nabi kembali. Kali ini lengkap dengan peralatan-peralatan kebersihan. Dia bawa sapu sendiri dari rumahnya, dibawanya kain untuk lap, untuk bersih-bersihkan. Dia pun kembali melakukannya. Terus begitu, beberapa hari, tiap 3-4 hari, seminggu, beliau datang lagi dan lagi. Jika beruntung ia berjumpa dengan Nabi, jika hari itu dia tidak beruntung berjumpa dengan Nabi, tak masalah baginya. Yang penting ia sudah berkhidmah kepada Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Beberapa waktu berlalu. Satu ketika Nabi selepas sholat, selepas zikir, ada bertanya sesuatu kepada para sahabat yang membuat para sahabat tak ada yang boleh jawab pertanyaan Nabi. Kata Nabi macam ini, Man minkum ra'a Zarqa? Siapa di antara kalian yang ada lihat Zarqa atau tahu kabar Zarqa? Saya sudah lama tak lihat dia. Saudaraku sekalian saya muliakan, yang di masjid tuh, satu masjid ada ratusan bahkan ribuan orang, tak ada satupun yang kenal Zarqa. Jika kamu adalah salah satu dari tipe orang yang seperti itu, tak ada sesiapapun yang kenal, aku berikan kabar gembira padamu. Asalkan Nabi Muhammad kenal padamu, tak masalah sebenarnya. Jika kamu telah berkhidmah dalam ajaran agama ini, kamu sudah melakukan sesuatu untuk ajaran agama ini, akan tetapi tak ada sesiapapun yang menghargai usahamu, tak ada sesiapapun boleh lihat pekerjaanmu, tak masalah, Allah dan Rasulnya pasti tahu.
telah diutuskannya untuk muraqib dan atid yang akan selalu mencatat segala perbuatan baikmu itu. Saudariku sekalian, siapapun tak ada yang mengenalmu tak masalah, asal Nabi Muhammad kenal padamu. Akan tetapi meski sedunia mengenalmu, meski sedunia memujamu, meski begitu banyak orang menyanjungmu, jika Nabi Muhammad tak berkenan mengenalmu, itu adalah sebuah kabar duka bagimu. Siapa yang kelak akan menyelamatkanmu, teman-teman? Para sahabat saling toleh-menoleh. Siapa Zarqa? Siapa Zarqa? Tak ada yang kenal pun. Nabi Muhammad kembali bertanya, Man minkum ra'a Zarqa? Siapa di antara kalian lihat Zarqa atau tahu kabar Zarqa? Ada satu sahabat angkat tangan. Zarqa siapa Rasul? Maafkan kami. Mungkin namanya ada yang, mungkin dia punya nama apa gitu, panggilan yang kami lebih kenal. Nabi kemudian berkata, itu loh yang suka datang ke masjid kita kemudian menyapu. Itu namanya Zarqa. Macam kita pun tak suka cari tahu siapa nama orang, tak suka cari tahu orang-orang yang kita anggap rendah, kita anggap kecil. Nabi tidak seperti itu, teman-teman saudariku sekalian. Nabimu tidak begitu. Nabi menghargai setiap orang. Ada satu orang di belakang diangkat tangan. Rasul, perempuan yang begini. Itu dia, kata Nabi. Kamu tahu kabarnya? Innaha matat ya Rasulullah. Dia sudah meninggal dunia sebulan yang lalu, wahai Rasul. Merah muka Nabi karena marah. Nabi kemudian berkata, Halla tukhbiruni hatta usalli alaiha. Kenapa kamu tak bagi kabar semasa dia meninggal? Aku akan datang untuk mensolatkan jenazahnya. Sahabat tersebut minta maaf, maafkan aku wahai Rasul. Saya tak tahu kalau engkau pun kenal sama dia. Dan lagi pula tempatnya jauh di luar kota Madinah sini wahai Rasulullah. Berjalan kaki berjam-jam lamanya. Nabi memaklumi alasan orang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad berkata, Idan dullani ala qabriha hatta usalli alaiha. Jika begitu, tunjukkan aku di mana kuburnya. Aku akan datang ke kuburnya berziarah sekaligus mensolatinya. Maka berangkatlah hari itu Nabi Muhammad SAW menuju kubur Zarqa. Diiringi oleh ribuan sahabat ikut serta di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudariku sekalian, Zarqa yang bukan sesiapa menjadi Zarqa yang begitu masyhur hanya karena Nabi Muhammad kenal padanya. Zarqa yang sepertinya adalah seorang perempuan hina di mata orang lain, akan tetapi ia menjadi seorang perempuan mulia karena Nabi Muhammad memuliakannya. Diriku persis seperti itu, teman-teman saudariku sekalian. Nilaimu, ada bagaimana Nabi Muhammad memandangmu. Nilaimu ada pada bagaimana Nabi Muhammad memandangmu. Muliakah kamu? Hinakah kamu? Peraih surgakah kamu? Atau di neraka tempat kembalimu tanpa ada sesiapa yang menyelamatkannya karena bahkan Nabi Muhammad tidak mengenalmu? Saudariku sekalian, silahkan bertanya masing-masing dalam dirinya. Adakah aku adalah satu dari umatnya yang layak untuk beliau kenali? Adakah aku sudah cukup mengenalnya? Jika kau ingin tahu seperti apa tempatmu bagi Nabi Muhammad, lihat bagaimana tempat Nabi Muhammad di hatimu. Adakah cinta padanya dalam hatimu? Adakah rindu padanya merajai jiwamu? Adakah air mata kerinduan mengalir dari kedua matamu?
sebut-sebut namanya, saat bersolawat padanya. Adakah kamu jadikan di sisa hidupmu ini apa yang kamu punya dari suara yang bagus, misalnya otak yang cerdas, misalnya anak-anak yang cerdas otaknya, misalnya, atau harta yang berkelebihan ada padamu. Adakah telah kau jadikan itu hadiah untuk Nabi besar Muhammad, untuk agama Nabi Muhammad, untuk kita dukung dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari berkaca. Semoga semua yang hadir di tempat ini menjadi perempuan-perempuan yang kelak akan disyafaati oleh Nabi besar Muhammad. Semoga saja semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang Nabi Muhammad berkenan untuk mengenalmu. Amin.